Sebab pendidikan di Indonesia. Berbicara mengenai sebab, mungkin sebagian dari pemikiran teman-teman terkait penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, betul sekali. Di sini saya akan menyebutkan beberapa poin yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, minimnya sarana fisik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, guru belum sejahtera. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Yang kelima, pendidikan yang tidak merata atau pemerataan pendidikan tidak terjadi. Yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Sikap perubahan pada abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi karena kesadaran akan bahayanya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satu adalah memasuki abad ke-21, gelombang globalisasi terasa kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru. Dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkan dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopan dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangun bangsa. Oleh karena itu, kita harus dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Asal perubahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Pendidikan di negara Indonesia pada zaman dahulu sangat buruk. Tidak semua rakyat Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang layak. Padahal, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting bagi individu untuk membentuk karakter suatu bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di zaman modern ini wajib bersyukur karena semuanya sudah mengalami banyak perubahan. Asal perubahan yang terjadi pada pendidikan dari masa ke masa ini karena diciptakannya dan disusunnya visi dan misi yang akurat di dalam suatu ruang lingkup lembaga pendidikan. Tersebut mampu membentuk karakter individu yang menempuh pendidikan di dalamnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan dari masa ke masa harus tetap berjalan dengan baik dan disertai dengan landasan visi dan misi yang jelas dan mampu menjawab tantangan di zaman mendatang. Saluran perubahan. Di Indonesia selalu terjadi yang namanya perubahan. Itu terjadi karena adanya hubungan yang saling terjalin. Hal tersebut tidak dapat dibatasi karena masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Di Indonesia terdapat berbagai saluran perubahan. Di antaranya yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua itu lembaga keagamaan, yang ketiga yaitu lembaga politik, yang keempat yaitu lembaga ekonomi, yang kelima yaitu lembaga pendidikan, yang keenam yaitu perkawinan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu media massa. Tentang faktor-faktor perubahan sosial. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja menjadi rumusan masalah dari materi ini. Rumusannya yaitu, apa saja faktor-faktor yang menjadi perubahan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan sosial akan berlangsung secara terus-menerus. Namun, perubahan sosial ini terjadi di masyarakat bukanlah sebuah proses yang terjadi karena sendirinya. Pada umumnya, perubahan sosial terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Pada dasarnya, faktor perubahan sosial terjadi karena rasa tidak puas pada anggota masyarakat dengan kehidupan yang lama di waktu tertentu. Oleh sebab itu, mereka melakukan perubahan untuk memperbaiki kehidupannya. Penyebab ini merupakan perubahan di dalam masyarakat terbagi dari beberapa faktor, seperti faktor dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti berkembangnya ilmu pengetahuan yang menjadikan manusia semakin memiliki pengetahuan yang luas dan menghasilkan teknologi canggih. Selain itu, adanya pengetahuan mendorong manusia untuk mencari penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia dalam mencakupi kebutuhan sehari-hari. Faktor perubahan sosial tersebut bisa kalian lihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua,
Jumlah penduduk selain ilmu pengetahuan, jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat dan menjadi faktor utama dari perubahan atau penyebab terjadinya perubahan sosial. Hubungan pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu persyaratan utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Adanya pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial. Untuk itu, pendidikan harus mampu melakukan analisis kebutuhan nilai, pengetahuan, dan teknologi yang paling mendesak dapat mengantisipasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Ada dua jenis perubahan sosial. Yang pertama, diferensi, merupakan sistem sosial dalam mengadaptasikan diri terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Kedua, kemampuan untuk melakukan diferensiasi, yaitu mengenai kemampuan untuk sistem dalam menyesuaikan diri sesuai dengan proses-proses perubahan yang terjadi. Pemikiran tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dan organisasi Muhammadiyah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pria tersebut lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 dan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk menciptakan pembaharuan Islam di bidang pendidikan. Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis merasa kurang setuju dengan sistem pendidikan kolonialisme yang menuju ke arah sekularisme dan westernisasi. Menurutnya, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Yang kedua yaitu R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini lebih dikenal dengan tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Tidak hanya emansipasi, Kartini juga peduli terhadap pendidikan wanita-wanita pribumi yang kala itu tidak bisa mengenyam bangku pendidikan. Yang terakhirnya, beliau mendirikan sekolah wanita di Rembang untuk wanita pribumi supaya bisa merasakan pendidikan. Pikiran tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia yang dibuktikan oleh Dewi Sartika. Beliau berkomitmen dengan mendirikan sekolah istri pada tahun 1904. Sekolah ini diperuntukkan bagi wanita-wanita yang ingin mengenyam pendidikan. Sekolah istri mengajarkan para wanita berbagai hal seperti menjahit, merendah, menyulam, memasak, mengasuh bayi, dan juga agama. Satu lagi tokoh pahlawan muslim yang berjuang di jalur pendidikan, yaitu Kiai Haji Hashim Arsy-Ari. Beliau cukup peduli dengan pendidikan, terutama pendidikan umat muslim. Sepulangnya menimba ilmu dari Mekah pada tahun 1899, beliau pun mendirikan pesantren Tebu Ireng yang menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Pulau Jawa pada abad ke-20. Rohana Kudus. Rohana Kudus ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional pada 2019 silam. Wanita yang lahir pada 20 Desember 1884 di Agam, Sumatera Barat, ini adalah seorang wanita yang peduli dengan dunia pendidikan bagi wanita. Rohana Kudus menunjukkan kepeduliannya dengan mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia atau KAS di Koto Gadang pada 1911. Sekolah keterampilan khusus ini diperuntukkan bagi perempuan. Mereka diajarkan baca tulis, mengelola keuangan, pendidikan agama, budi pekerti, dan bahasa Belanda.